Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Masyaallah. Senang sekali siang hari ini kita bisa bermuajahah kembali di Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ibu-ibu sekalian, duduknya kita di masjid ini insya Allah dalam rangka menuntut ilmu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon supaya dimudahkan dalam memahami ilmu-ilmunya Allah, diberikan rizki untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ilmunya menjadi manfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa radu'an, dan juga untuk seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Tentunya kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari menjadikan kita istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang akad perpindahan harta di dalam agama Islam. Kita kemarin belajar tentang sedekah, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain sama-sama masih hidup dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada namanya infak. Infak itu pembelanjaan harta apapun itu. Pokoknya kalau ibu mengeluarkan duit untuk diberikan kepada orang lain, maka itu disebut dengan infak. Kemudian ada hibah, pemberian harta dari orang yang sehat kepada orang yang juga sama-sama masih hidup. Jumlahnya tidak ditentukan, bebas, dan halan, langsung terjadi pada saat itu juga. Kemudian ada yang namanya hadiah, pemberian dalam rangka menyenangkan atau menghargai atau menghormati orang lain. Ada pula yang namanya nafkah atau nafkah, pemberian wajib dari seorang suami kepada istrinya, pemberian wajib dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Kemudian ada juga yang namanya zakat. Zakat itu adalah pemberian wajib dari seseorang yang hartanya sudah mencapai nisab. Pertemuan lalu saya salah menyebutkan Bu, 100 gram, mestinya cuma 85 ya. Cuman 85 gram saja. Nanti kalau ibu sudah punya 85 gram nganggur selama 1 tahun nggak dipakai, maka ibu berarti sudah kaya, sudah siap untuk membayar zakat 2,5%. Dan zakat ini hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf atau 8 orang: fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, gharim, fisabilillah, ibni sabil, rikob, sama orang yang masih dalam perbudakan. Boleh nggak zakat diberikan kepada keluarga sendiri? Boleh, kecuali untuk orang-orang yang kita tanggung. Ayah tidak boleh memberikan zakat untuk anaknya, atau kepada istrinya, atau kepada bapak ibu yang dia tanggung, tidak boleh. Tapi zakat boleh diberikan kepada kerabat, saudara kandung yang bukan tanggungan dia, sepupu, keponakan, itu boleh kita berikan zakat. Maka penyaluran zakat mal boleh kepada kerabat-kerabat terdekat dan tidak harus melalui
lembaga amil zakat. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian ada yang namanya wasiat. Wasiat itu pemberian harta dari seseorang yang sakit, hendak menjemput ajalnya, dan harta ini diberikan kepada selain ahli waris, jumlahnya maksimal 1/3. Nanti mereka-mereka yang mendapatkan wasiat baru boleh mengambil harta ketika musi atau orang yang berwasiat itu wafat. Nah, wasiat ini punya syarat wasiatan ghairu mudhar. Tidak boleh wasiat yang berbahaya atau yang merugikan. Tidak boleh ibu-ibu sekalian berwasiat, aku wasiatkan tanah ini nanti kepada fulan, nanti tolong dibuatin tempat judi. Nah, enggak boleh Bu ya. Wasiat madharat tidak boleh. Atau wasiat, saya wasiatkan rumah ini tidak boleh dijual oleh ahli waris saya, maka itu wasiat yang mudharat, tidak boleh. Enggak boleh wasiat rumah enggak boleh dijual, ini enggak boleh dijual, itu enggak boleh. Karena ketika ibu-ibu wafat, maka harta itu kembali milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita mengambil sebuah pelajaran penting. Ketika kita memberikan harta kepada orang lain, kita berusaha supaya pemberian ini tidak menimbulkan madharat buat orang tersebut. Contohnya gimana Bu? Ada anak kecil, usianya mungkin baru 10 tahun, tingginya mungkin baru 1,5 meter, segini saya mungkin Bu ya, atau lebih rendah. Tapi kemudian ibu belikan dia motor, dia pergi kemana-mana naik motor. Nah, ini termasuk pemberian harta yang mudhar, yang membahayakan. Kenapa? 1, dia belum cukup umur. 2, ya emang dia belum butuh motor tersebut. Nah, ini kita harus hati-hati di dalam memberikan harta kepada orang lain. Jangan sampai harta itu justru memadharatkan si penerima harta. Atau ada anak, semuanya dikasih, nggak ditanya, komputer dikasih, semua dikasih, macam-macam dikasih, akhirnya dia nggak keluar rumah, main game terus tiap hari. Salah siapa? Salah orang tuanya, karena dia memberikan sesuatu yang mudhar, yang memudaratkan penerima harta. Nah, jika kita memberikan harta kepada orang lain saja harus hati-hati supaya orang tersebut tidak terkena madharat, maka kita harus lebih berhati-hati ketika mengambil harta dari orang lain. Bisa difahami ibu-ibu ya? Kalau ngasih aja kita harus hati-hati, jangan sampai yang nerima itu justru dapat madharatnya, jangan sampai. Apalagi kalau kita justru mengambil dari harta orang lain. Nah, kelak pada hari kiamat, ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya 3 hal. Umurmu untuk apa engkau gunakan? Oh, untuk ngaji. Di mana? Di Al-Hikmah, Masya Allah. Ada catatannya Bu ya? Nyender. Dapat pahala nggak Bu? Dapat. Udah nyender aja Bu, nggak masalah gitu. Santai aja gitu. Ngantuk pas ngaji, dicatat Bu, ngantuknya karena ngaji. Masya Allah. Itu dicatat ngantuk yang berpahala. Kenapa? Karena dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pusing, Ustadz ki ngomong apa jane gitu. Ini Ustadznya bicara apa sih, kok saya nggak paham-paham. Pusing, pusingnya dicatat. Pusing dalam rangka thalabul ilmi. Ada Bu, karena Allah sudah berjanji, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita tuh besok nanya, ini kitab apa gitu di akhirat itu. Catatan amal. La yughadiru shaghiratan, yang kecil maupun yang besar itu kecatat semua, nggak ada yang kelewat satupun. Maka semuanya akan tercatat di sisi Allah sebagai pahala ketika ibu-ibu datang di majelis taklim, atau usia-usia yang digunakan dari hidupnya digunakan dalam rangka ketaatan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, ilmunya ditanya untuk apa? Apakah untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan orang tua, kerabat maupun saudara-saudaranya, atau justru ilmunya itu dia gunakan untuk memamerkan kepandaian, atau ilmunya digunakan untuk merendahkan orang lain, atau untuk mengakali, minterin orang lain. Nah, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang pandai tapi kemudian menjadi curang.
pandai tapi kemudian menjadi curang banyak. Karena kalau orang nggak pinter susah untuk curang, Bu, ya. Yang biasa curang itu yang pinter. Oh, ini caranya gini, diakalinya gini, ini di otak-atiknya begini. Yahudi itu pinter, Bu, pinter-pinter banget. Dikasih larangan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh mancing, tidak boleh berburu, tidak boleh mencari ikan pada hari Sabtu. Nggak boleh, Bu, dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pinter, Bu, hari Jumatnya bikin saluran air biar ikannya kejaring, ketangkep, nanti tinggal ngambil di Ahadnya. Ya, pinter gitu, akalnya ada aja, Bu, subhanallah gitu. Ngeyel, subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak ngeyel itu tandanya dia pinter, ya. Tinggal diarahkan saja pinternya itu sesuai dengan fitrahnya. Karena tugas kita sebagai orang tua adalah mendampingi si anak ini menemukan jati dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takdirnya ternyata menjadi seorang driver, atau takdirnya menjadi seorang guru, atau menjadi pedagang, itu adalah sudah sesuai dengan bakatnya. Barakallahu fikum. Nah, wasiat tidak boleh memadorotkan, memberi harta tidak boleh memadorotkan, apalagi mengambil harta dari orang lain. Nah, barakallahu fikum, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, supaya kita tidak membahayakan orang lain saat kita mengambil waris, maka hendaknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Ada sebuah tulisan dari Ustadz Ahmad Sarwat LC bahwa beliau menyebutkan setidaknya ada 10 penyimpangan dalam tata cara pembagian waris oleh masyarakat Indonesia. 10 ini bukan berarti cuma 10, Bu, banyak, tapi diringkas menjadi 10 saja. Nah, tugas kita sebagai muslimin muslimat, sholihin sholihat adalah mengetahuinya supaya kita tidak salah, supaya kita tidak terjerumus melakukan 10 penyimpangan ini. Bismillah. Nomor 1, menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini nomor 1. Ini yang paling sering terjadi di masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, agamis, dan Islamis. Tapi ketika membagi warisan disamaratain untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Tidak boleh disamaratain. Loh, kenapa Ustadz? Ya udah begitu ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa ditawar, Ustadz? Nggak boleh, karena sudah tetap dari Allah. Apa hikmahnya? Nah, ini yang harus kita telusuri. Hikmahnya adalah supaya si laki-laki, saudara laki-laki ini punya modal untuk menafkahi saudari perempuannya, membantunya, menjadi walinya, menjadi tempat saudari-saudari perempuannya berkeluh kesah. Karena dia dapat lebih banyak, maka dia menjadi lebih qawam. Kalau hartanya lebih banyak, modalnya juga lebih besar, maka dia lebih mudah untuk membantu saudari-saudari perempuannya. Tetapi, nah, masalahnya adalah pembagian dari Allah ini sering ditolak oleh umat Islam itu sendiri. Pertama, sebabnya adalah karena memang nggak tahu, ya ibu-ibu. Sebab pertama apa? Nggak tahu. Nggak tahu, Ustadz, kalau ternyata laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kita nggak tahu, kita taunya udah bagi rata aja gitu misalnya. 1 sebab ini, sebabnya adalah tidak tahu. Kemudian yang kedua, udah tahu tapi nggak mau pakai aturan agama Islam, lebih memilih aturan orang-orang kafir, warisan Belanda, warisan Inggris, dan lain sebagainya. Jadi tidak mau pakai aturannya Allah, tapi pilih pakai aturan orang kafir. Nah, ini nggak boleh.
Tayyib, barakallahu fikum. Padahal umat Islam itu sangat serius, sangat menunjukkan syiarnya ketika ada urusan ibadah seperti sholat. Masjid itu menaranya tinggi-tinggi, Bu. Malu kalau menaranya nggak tinggi, malu. Kalau suaranya nggak sampai jauh, malu. Masjidnya nggak dingin, malu DKM-nya. Ya Bu ya, sekarang tuh begitu. Untuk urusan sholat itu kita sangat memperhatikan. Urusan puasa, subhanallah Bu, bulan Ramadan misalnya ya, masih setengah bulan lagi, masih 15 hari lagi, TV itu iklan sirupnya udah banyak Bu ya. Itu tandanya TV lebih siap menyambut Ramadan daripada orang Islamnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa umat Islam sangat memperhatikan urusan puasa Ramadan. Belum masalah haji Bu, subhanallah, jamaah Indonesia itu termasuk yang paling banyak menyumbang pemasukan untuk Saudiyah. Karena kita tuh kalau sekali berangkatin berapa kloter itu Bu ya, orang haji dari Indonesia tuh banyak sekali. Atau perayaan-perayaan hari besar seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kemudian ada Nisfu Sya'ban dan lain sebagainya, umat Islam itu tumpah ruah semangat sekali. Tetapi ketika dihadirkan syariat namanya faraid atau ilmu waris, bubar jalan Bu. Nah, bubar jalan, nggak mau, barakallahu fikum. Maka ini harus kita perhatikan. Lalu bagaimana Ustadz kalau ternyata anak-anak itu sepakat maunya hasilnya sama rata, padahal ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Baik, begini caranya untuk mewujudkan keinginan tersebut. Misalnya seorang ayah bernama Abdullah memiliki seorang istri bernama Aminah. Nah, mereka punya anak 3 Bu, Arufin, Arifin sama Ros ya, Upin, Ipin sama Ros. Nah, barakallahu fikum. Upin Ipin itu nama aslinya Arufin sama Arifin Bu, Upin Ipin. Nah, ternyata dua-duanya misalnya Aminah sudah wafat, sekarang Abdullah deh yang wafat. Maka hartanya Abdullah itu untuk ketiga anaknya. Untuk siapa? Upin, Ipin, dan Ros. Berapa bagiannya? Upin 2 bagian, Ipin 1 bagian, Ros, Upin 2 bagian, Ipin 2 bagian, Ros 1 bagian. Dijumlahin berapa Bu? 2, 2, 1, 5. Maka Upin 2/5, Ipin 2/5, Ros 1/5. 1/5. Thayyib. Jika ternyata hartanya misalnya anggap saja 15 juta. Anggap saja hartanya 15 juta. Nah, berarti Upin dapat berapa? 15 bagi 5, 3 kali 2, 6. Upin dapat 6 juta, Ipin 6 juta, Ros dapat 3 juta. 6, 6, 3. Tapi Upin Ipin ini sayang sama Kak Ros ya. Karena dari kecil yang ngurus siapa? Ros sama Opa ya kan ya. Sama Ros saya sayang. Oh iya maaf, berarti Opa dapat 1/6 dulu ya Bu ya. Anggap aja udah ambil 1/6 Opa. Baik, Opa udah ambil 1/6 dari Abdullah, sisanya untuk Upin Ipin dan Ros. Nah, Upin dan Ipin tuh pengen rata aja. Maka caranya adalah mereka menerima dulu pembagian waris ini. Iya, oke aku terima, Upin terima 6 juta gitu ya Pin ya. Betul. Nah udah 6, Ros dapat 3. Ros cuma dapat 3, macam mana nih, saya udah banyak keluarkan uang untuk urus kalian, misalnya begitu. Tenang Kak, kata mereka, sudah selesai kami hibahkan. Maka kemudian Upin dan Ipin menghibahkan bagiannya untuk Ros. Iya, Upin ngasih 2 juta, Ipin ngasih 2 juta. Upin tinggal 4, Ipin tinggal 4, Ros jadi punya 7 gitu. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Tadi kalau mau sama rata atau mau perempuan lebih banyak, bikin 2 akad, bikin 2 majelis. Majelis pertama pembagian waris dengan hukum Islam. Terima dulu semuanya, tanda tangan. Saya terima bagian saya terima bagian saya, sudah. Habis itu bikin surat kedua, surat hibah. Dari fulan menghibahkan ke fulanah atau bagaimana. Dan ini harus dilaksanakan yang pertama terlebih dahulu. Tidak boleh langsung ke yang kedua.
ini harta waris belum dibagi, belum diumumkan, tapi anak-anaknya udah bilang, udahlah punya aku ambil saja buat kakak. Nggak boleh, Bu. Dia belum menerima. Kalau dia belum menerima, dia belum tahu nikmatnya memiliki. Nah, maka nanti terjadi konflik di masa depan. Kalau ternyata udahlah buat kamu aja, ternyata dia butuh, maka dia akan menuntut kepada saudara-saudaranya, kemarin kamu kan aku bagi warisanku, aku lagi butuh nih, kasih balik ke aku. Nggak bisa, nggak bisa ya Bu ya, harus dengan dua akad. Terima dulu. Ketika sudah nerima kan dia mikir, Bu, kasihin nggak ya, nah gitu Bu ya, bagi nggak ya, biar sama rata nggak nih, enggak lah, aku butuh banyak ini, sorry nggak bisa bagi rata dulu. Boleh seperti itu? Boleh, karena sudah menjadi milik dia. Ibu-ibu jelas di sini ya. Oke, lizzakari mislu hazil unsayain, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau menghendaki jumlah akhirnya itu sama rata, bikin 2 majelis. Majelis pembagian faraid sesuai hukum Islam, terima, sambut hartanya, sambut bagiannya. Kalau perlu ada hitam di atas putih, kasih materai, bawa notaris kalau perlu, Bu. Habis itu bikin majelis kedua, majelis hibah. Nanti yang terjadi adalah, oh saya pamit dulu ya, ada urusan, nah dan sebagainya. Nggak jadi, Bu, kadang-kadang majelis hibahnya nggak jadi. Tapi jika majelis hibahnya tidak jadi, maka yang perempuan-perempuan tetap bisa menuntut. Tetap bisa menuntut. Misalnya nanti Ros mau menikah sama siapa? Sama Abang Saleh misalnya. Ya Bu ya, mau nikah sama Saleh. Nah, modalnya kurang. Maka dia bilang sama Upin Ipin, budak-budak sini gitu, kakak butuh bantuan. Maka mereka harus membantu kakaknya, karena mereka laki-laki, meskipun lebih kecil, mereka harus membantu kakak perempuannya. Itu wajib hukumnya bagi si Upin dan Ipin. Dia harus mengeluarkan. Kadang-kadang yang dia keluarkan nanti jadi lebih besar daripada yang seharusnya dia bagi untuk menyamaratakan hasil waris. Ya Bu ya, kadang-kadang. Maka ada saudara-saudara laki-laki itu yang pilih di awal, udahlah aku hibahin, tapi ntar jangan minta-minta lagi. Ada yang kayak gitu. Jenis yang kedua, udah ini punya aku, nanti kalau kamu butuh ke saya, nanti saya kasih. Ini model yang kedua. Model yang ketiga, ini aku hibahin sekarang, nanti kalau kamu masih butuh datang lagi. Cuman yang ketiga ini jarang, ya Bu ya. Yang jenis ketiga itu jarang. Bukan berarti tidak ada di sekitar kita. Thayyib, barakallahu fikum. Ini penyimpangan yang pertama, menyamaratakan bagian laki-laki dan perempuan. Thayyib. Jadi gimana Bu, boleh nggak sama rata? Dibagi warisnya sama rata? Tidak boleh. Dibagi waris laki-laki perempuan sama rata tidak boleh. Tapi boleh nggak si laki-laki menghibahkan hartanya biar sama rata? Boleh. Berarti itu akadnya setelah majelis warisnya ditutup. Thayyib. Penyimpangan yang kedua adalah membagi waris ketika masih hidup. Membagi waris baru satu Bu tadi. Oh itu sebabnya Bu, itu masih satu. Itu sebabnya. Sebab kenapa orang tidak mau pakai ilmu waris itu, satu karena nggak tahu, dua dia tahu tapi nggak mau pakai gitu. Hawa nafsu ya Bu ya. Nah, penyimpangan yang kedua adalah membagi waris ketika masih hidup. Nih, contohnya gini. Tok Dalang. Tok Dalang tahu ya Bu ya? Nah, Tok Dalang itu punya cucu 4. Upin, Ipin, Ros sama Badrul. Badrul ke kota. Nah, dia umumkan warisan. Oh, tanah ini untuk Upin, kebun durian untuk Ipin, sawah yang di sana buat Ros, rumah ini untuk Badrul. Aku wariskan harta-harta ini untuk cucu-cucuku. Dia umumkan begitu Bu. Nah, dia umumkan seperti itu. Kapan cucu-cucunya boleh ambil? Nanti ketika Tok Dalang mati. Maka ini penyimpangan, ini salah. Salah. Dari mana salahnya Ustadz? Satu istilahnya. Waris itu hanya bisa terjadi dari orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup. Itu waris ya Bu ya. Dari orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup. Kalau modelnya kayak tadi, itu yang dimaksud adalah wasiat.
bilang mau ngasih ke fulan, tapi mereka baru boleh mengambil setelah orang yang bilang itu mati. Ini bentuknya adalah bentuk wasiat, akadnya akad wasiat. Tapi yang seperti tadi tidak boleh. Kenapa? Karena Upin, Ipin, Ros, dan Badrul itu cucunya, dan cucu itu pasti dapat warisan karena anaknya Tok Dalang sudah mati. Anaknya Tok Dalang itu yang laki apa yang perempuan, Bu? Yang perempuan, ya. Jadi opa itu punya anak laki, bapaknya Upin Ipin. Nah, Tok Dalang itu punya anak perempuan, ibunya Upin Ipin. Opa dan Tok Dalang itu walaupun pas muda saling suka, tuanya besanan gitu. Makanya rumahnya seberangan, Bu. Tahu kan ya, Bu ya? Saya nontonnya cuma Upin Ipin soalnya, Bu. Tayyib barakallahu fikum. Jelas Ibu ya. Jadi kalau masih hidup nggak usah bagi-bagi waris, nggak usah. Kalau masih hidup pilihan Ibu cuma satu, hibah. Kecuali Ibu sekarat. Silahkan menulis wasiat. Pilih sekarat apa hidup sehat, Bu? Ya sudah, berarti hibah ya, Bu ya. Hibah aja. Barakallahu fikum. Kemudian penyimpangan yang ketiga, harta bersama suami istri. Harta bersama suami istri. Gono gini. Apa, Bu? Gono gini. Dalam Islam tidak ada istilah gono gini. Harta suami ya harta suami. Di dalamnya ada hak istri dan anak-anak dengan akad. Harta istri ya harta istri. Udah. Jelas ya, Bu ya? Nah, gono gini itu warisan Belanda, Bu. Gimana konsepnya? Konsepnya begini. Suami istri sama-sama kerja, hartanya dikumpulin jadi satu. Udah, itu jadi harta bersama. Nanti kalau salah satu mati atau cerai, maka hartanya dibagi dua dulu. Dipisah, dibagi dua. Nah, jadi misalnya Fulan menikah dengan Fulanah, ngumpulin harta bareng. Nah, Fulan meninggal, maka tidak boleh semua hartanya langsung dibagi warisan, dibagi dua dulu. Istrinya ambil punya dia dulu. Misalnya total kekayaannya 1 miliar, maka 1 miliar itu tidak boleh diwariskan dari Fulan. Dia harus dibagi dua dulu, 1/2 miliarnya untuk diambil istrinya, 1/2 miliar lah yang kemudian diwariskan. Gitu. Ya kalau sudah terjadi seperti itu, maka membagi warisnya sebagaimana saya sebutkan tadi. Karena di Indonesia masih umum, masih terjadi harta pernikahan itu dicampur, dijadikan satu. Yang bagus bagaimana? Yang bagus dipisah. Suami punya hartanya sendiri, istri punya hartanya sendiri. Terus buat urusan rumah tangga bagaimana? Thayyib. Maka sebaiknya setiap couple, setiap pasangan itu setidaknya punya 3 rekening, Bu. 3 rekening. Rekening suami, rekening istri, rekening bersama. Rekening bersama ini jika hendak ada yang mengambil uangnya harus 2 tanda tangan suami dan tanda tangan istri. Oh, bahkan 4 rekening, Bu, kalau perlu. Kalau perlu berapa? 4. Ya kalau nggak pakai rekening, pakai celengan itu nggak apa-apa, Bu. 4 nih saya ilustrasikan pakai kaleng ya, Bu ya. Yang pertama punya istri, betul-betul punya istri. Yang satu betul-betul punya suami. Yang satu untuk bayar listrik, bayar bensin, bayar pajak dan lain sebagainya, bayar anak sekolah, bayar makan. Pokoknya semua kebutuhan rumah tangga 1 rekening ini. Yang satu itu tabungan bersama. Tabungan bersama untuk masa depan. Dan kalau ada yang mau ngambil harus 2 tanda tangan. Sehingga cara mengelola uang di rumah tangga ini sehat, Bu. Kalau istri mau beli sesuatu yang dia suka dari hobi dia atau dia mau usaha, dia cukup mengambil uangnya sendiri. Dia tidak mengambil uang suaminya, tidak mengambil uang operasional, tidak mengambil uang tabungan. Begitu juga suami mau beli joran baru atau mau beli sepatu baru atau mau beli apa sesuai hobinya, maka dia tidak mengambil yang 3 itu. Gitu ya, Bu ya. Nah, terus bentuk nafkah suami kepada istrinya uang dari mana? Yang rekening kedua. Ya, sama aja dong, itu istrinya juga sama, berarti nafkahnya juga untuk bersama.
kan ini Bu, ada uang jajan khusus untuk istri yang kemudian dia simpan sendiri gitu. Misalnya yang bekerja cuman suami, maka istri diserahkan ke istri semuanya nih misalnya, maka istri kemudian membagi ke 4 kantong tadi Bu. Untuk kantongku segini aja, untuk kantong suami segini aja, untuk tabungan segini, untuk operasional segini gitu. Misalnya gaji suami 3 juta, misalnya berapa Bu? 3 juta. Untuk makan dan lain semuanya habis 2.500.000, maka 2.500.000 itu dimasukkan kantong operasional, kebutuhan rumah tangga A sampai Z. Sisanya berapa? 500, masukkan ke kantong istri 200 misalnya. Sisa berapa? 300, masukkan kantong suami 200, masukkan tabungan 100. Bisa ya Bu ya? Ini semakin mudah kalau uangnya semakin banyak. Nah, teori ini penting Bu. Kenapa? Karena umat Islam khususnya, kenapa kesejahteraan keluarganya kok nggak naik-naik padahal pernikahan makin bertambah usianya? Karena tidak tahu bagaimana memanage pendapatan. Mencari uang itu agak susah, nggak sulit-sulit banget Bu. Yang susah tuh memanagenya, mengelolanya itu yang kadang-kadang kita lepas kontrol. Anehnya orang Indonesia itu ketika dapat cukup atau sedikit bisa ngatur Bu, tapi pas dapat banyak, dapat bonus, dapat ini entah kemana ya Bu ya. Padahal harusnya ketika pas dapat banyak itu diatur sebagaimana konsep tadi, kalau emang butuhnya jajan 200 ya 200 aja gitu. Mas, bedakku 200 ya belum dapat Mas gitu, ya tambahin berapa, 10.000 misalnya, ya atur-atur lah gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi orang kafir, orang barat yang mereka memperhatikan urusan rumah tangga. Jadi barat itu nggak mesti buruk ya Bu ya. Ada orang-orang kafir, orang-orang barat itu yang baik, yang memperhatikan urusan keluarga. Banyak Bu, banyak. Cuman mereka bukan muslim. Misalnya begini, ada seseorang yang bernama Steve Harvey, orang barat berkulit hitam. Dia bilang pernikahan itu, pengelolaan harta di dalam rumah tangga itu bukan 50-50, bukan 50-50, 50 istri 50 suami, bukan. 85% istri, 15% suami. Malah segitu Bu. Kenapa? Karena perempuan yang tahu urusan rumah tangga, perempuan yang tahu schedule-nya anak-anak, perempuan yang tahu jadwal kerjaannya suami, perempuan yang tahu obat sakit ini apa, obat sakit itu apa. Semua A sampai Z siapa yang tahu? Perempuan. Maka dia yang atur rumah. Mengatur rumah itu lebih mudah kalau modalnya ada. Jelas ya Bu ya? Itu orang kafir Bu. Dia tahu bahwa perempuan memang robbatul bait, ngurusi rumah tangga. Maka dia dikasih pengelolaan sepenuhnya terhadap harta tersebut. Suami kasih bensin aja, sama kasih yang rokok, kasih rokok aja ya Bu ya, sama kasih uang kopi. Udah mangkat berangkat kerja cari uang, nanti biar aku yang atur begitu. Nah, konsep 4 rekening tadi bisa diterapkan kalau suami istri sama-sama kerja Bu, sama-sama kerja. Jadi istri yang nyimpen uangnya sendiri, suami nyimpen uangnya sendiri. Untuk operasional mereka iuran, kemudian untuk tabungan mereka juga iuran gitu. Sehingga pernikahan itu awet gitu. Pernikahan itu menjadi nikmat karena biasanya yang memicu pertengkaran adalah masalah ekonomi. Padahal masalah ekonomi itu selalu ada di semua rumah tangga, baik yang kurang, yang menengah maupun yang kaya raya. Bill Gates yang punya Microsoft, perusahaan komputer Bu, itu cerai sama istrinya gara-gara masalah ekonomi Bu. Gara-gara masalah ekonomi. Akhirnya ketika cerai separuh-separuh Bu, istrinya mengambil seluruh hartanya Bill Gates. Ya sudah dapat. Tapi Bill Gates juga nggak kehilangan uang juga Bu, karena dia pendapatannya masuk setiap hari
Barakallahu fikum. Jelas Ibu di sini ya. Harta bersama suami istri itu penyimpangan. Jadi dipisah. Dicatat paling enggak dicatat. Kalau uang yang ngumpul jadi satu, catatannya yang dipisah. Syukur-syukur dipisah amplopnya. Sekarang tuh ada dompet yang bisa dipisah-pisah Bu, ada kantong-kantongnya itu. Oh ini buat jajan anak, oh ini buat belanja, oh ini buat arisan ya Bu ya, ini buat skincare. Amplopnya aja Bu, isinya mah kosong semua Bu. Ya, jadi tiap lembar, ini dompet dibuka, ada kantong-kantongnya, ada resletingnya, terus dikasih label Bu ya, dikasih tulisan makan, bensin, jajan anak, skincare, listrik, pulsa, macam-macam. Tulisin semua Bu, isinya ada? Enggak ada. Tapi kan enak Bu, habis sholat tahajud buka dompet ya Allah tolong isi yang ini ya Allah, tolong isi yang ini ya Allah, yang ini butuh banget ya Allah, kan gitu. Khair, barakallahu fikum. Penyimpangan yang keempat, harta almarhum dikuasai istri. Nah ini ibu harus dengerin. Biasanya yang mati duluan itu suami Bu, ya. Yang mati duluan siapa? Suami. Nah, sedangkan yang tahu harta itu kan istri Bu. Surat tanah yang nyimpen istri, surat mobil, BPKB, STNK dibawa suami sih. Tapi kebanyakan dokumen-dokumen itu disimpan oleh istri. Nah, misalnya Abdullah punya ayah, Abdullah punya orang tua misalnya Bu, Abdurrahman sama Fatimah. Abdullah punya bapak Abdurrahman, ibunya Fatimah. Abdullah ini punya istri namanya Maryam, punya anak 3, Upin, Ipin sama Ros tadi ya Bu ya. Nah, ketika Abdullah meninggal, maka ayahnya dan ibunya Abdurrahman dan Fatimah itu masing-masing dapat 1/6. Masing-masing dapat 1/6. Istrinya Maryam dapat 1/8 karena Abdullah punya anak Upin, Ipin dan Maryam. Itu pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman biasanya harta itu yang megang istri, karena memang selama hidup dipasrahkan pengurusannya sama istri. Nah, harta ini tidak kunjung dibagi, dikuasai, digenggam kuat sama istri. Padahal di situ ada hak Abdurrahman dan Fatimah masing-masing 1/6, 1/6. Istri cuman punya jatah 1/8, sisanya untuk anak-anak. Cuman karena sudah diumumkan dari awal, ini nggak terjadi. Kenapa harta itu dikuasai oleh istri? Karena nggak segera diumumkan Bu. Ketika Abdullah meninggal itu nggak diumumkan, Abdurrahman Fatimah 1/6, 1/6, Maryam 1/8, anak-anak dapat sisa. Itu nggak diumumkan, sehingga Maryam memasuki pintu yang disebut pintu keserakahan. Karena nggak dikasih tahu, akhirnya dia kejeblos ke situ Bu. Udah kuasai semua aja, kuasai semuanya saja. Tapi kalau diumumkan di awal, semua jadi waspada. Abdurrahman dan Fatimah, oh anakku meninggalkan 1/6 untuk aku, untuk istriku juga 1/6. Oh ternyata bagian mantuku si Maryam cuman 1/8. Oh awas, nanti kalau dia ambil lebih dari 1/8, saya tuntut. Misalnya Bu ya, mertuanya kan begitu, bapak ibunya Abdullah. Karena sebetulnya yang paling butuh warisan siapa? Anak yang paling butuh. Nah kalau diumumkan sejak awal, Maryam akan waspada. Oh jatahku cuman 1/8, aku nggak boleh ambil lebih dari 1/8. Untuk bapak ibu mertuaku 1/6, 1/6, untuk anakku sisanya. Tapi anak-anak ini belum bisa ngurus harta. Oke, saya yang kelola. Maka Maryam bilang kepada Abdullah sama Fatimah, bapak ibu ini anak-anak masih kecil, warisan untuk saya dari Mas Abdullah itu kan cuma 1/8, untuk bapak ibu 1/6, 1/6, ini jatahnya silahkan diambil, sisanya punya anak-anak biar saya yang kelola, nanti saya buatkan kwitansinya, saya laporkan ke bapak ibu setiap bulan. Ini kalau istri solehah begitu Bu, harta dari suaminya dia kelola untuk ngurusin anak. Maka ketika anaknya besar, dia nanya sama Maryam, sama ibunya, Umi, kan aku dapat warisan dari bapak, dari abi, mana? Oh tenang, masuk ke dalam. Anaknya udah senang tuh, wih warisan, dibuka kwitansi semua Bu. Ya, ini bayaran sekolah kamu, ini buat beli kamu, ini beli ini, sudah habis nak,
kamu udah balik, silahkan kembali ke kakekmu deh, silahkan, biar kamu diurus oleh mereka. Seperti itu, Bu. Nah, kalau itu tidak diumumkan di awal, maka harta sejak awal akan dikuasai oleh istri. Kalau udah dikuasai istri, masih mending sih, Bu, masih mending, karena biasanya dipakai untuk menghidupi anak-anak. Tapi kalau nggak ada catatannya kan siapa yang tahu, Bu? Tiba-tiba ada laki-laki tahu, oh janda kembang kaya raya nih, gitu ya, Bu ya, kaya raya nih, deketin laki-laki itu ternyata saya, Bu. Oh enggak, sorry, tidak. Bisa jadi, Bu, si laki-laki ini menikahi janda hanya untuk mengambil hartanya saja. Maka kemudian setelah itu dia jadi janda kiri untuk kedua kalinya karena dicampakkan, anak-anaknya nggak keurus, mertuanya marah, tuh kan, karena warisan nggak segera dibagi. Akhirnya kamu menderita, anak nggak keurus, kamunya sengsara. Udahlah, pergi aja, nggak usah kesini lagi. Nauzubillah min zalik. Jelas ibu-ibu ya. Jadi kalau nanti suami ibu wafat atau sudah wafat, ketahuilah jika dari pernikahan ibu dengan suami itu ada anak, maka jatah ibu cuman 1/8. Jangan ambil lebih dari itu. Kalau ibu mengambil lebih dari itu, maka ibu termasuk golongan orang yang memakan harta anak yatim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna amwalal fi butunihim naro, maka sesungguhnya dia sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Wa sayaslauna sa'iro, dan dia akan kembalikan ke api neraka. Ibu pernah minum kopi atau teh kepanasan nggak, Bu? Enak nggak? Atau makan makanan terlalu panas enak nggak, Bu? Enggak. Api neraka, Bu, cobain. Yo enggak mau, Ustaz. Enggak enak pasti. Tayyib, barakallahu fikum. Itu tadi yang kalau orang tuanya tadi yang dua itu sudah meninggal, itu apa tetap mendapatnya seperti? Dia sudah meninggal duluan sebelum anaknya? Enggak dapat. Misalnya tadi Abdullah udah nggak punya orang tua, dia cuma punya istri sama anak, maka harta warisnya untuk istri dan anaknya saja, gitu. Nah, ini yang lebih bahaya lagi ya, Bu ya, nggak ada yang ngawasin istri, jadi hartanya bisa diambil istri semuanya, gitu. Boleh nggak sih? Ya nggak boleh, gitu, karena harta itu paling banyak untuk anak, tetap untuk anak. Nomor 5, bagi waris menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Ini lanjutan cerita yang tadi, Bu. Abdullah meninggal, bapak ibunya udah nggak ada ya, Bu ya. Abdullah wafat, ahli warisnya Maryam, Upin, Ipin, dan Ros. Ahli warisnya cuma 4, istri dan anak. Nah, harta warisnya Abdullah itu tidak kunjung dibagi. Tapi Maryam udah bilang sama anak-anak, warisan dari bapakmu nanti silakan dibagi ketika ibu juga sudah mati. Ketika ibu juga sudah mati. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena anak-anak itu butuh warisan, Bu, untuk melanjutkan hidup mereka, untuk modal usaha mereka. Yang mau kuliah biar bisa kuliah, yang mau bisnis biar bisa bisnis. Tetapi kalau harta itu tertahan oleh ibunya, istri almarhum, dan baru bisa dibagi setelah ibunya ini wafat, maka si anak galau. Aku butuh warisan, tapi baru bisa aku ambil kalau ibuku mati. Jadi gimana nih? Ibu mati dulu deh, gitu. Gitu ya, Bu. Nanti anak-anak di dalam hatinya bingung, Bu. Apakah boleh mendoakan kematian untuk ibu? Kan nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Maka sikap seperti ini justru merusak akhlak anak. Justru merusak akhlak anak. Anak itu jadi nggak bakti sama ibunya. Dia butuh warisan, tapi warisan baru bisa didapat kalau ibunya meninggal. Kok ibunya sehat walafiat? Gimana ini, gitu kan? Maka harus segera diumumkan. Tadi diumumkan yang pertama, anak menerima berapa, istri menerima berapa, macam-macam. Kemudian bikin akad kedua. Udahlah, anak tahu kan udah dibagi warisannya. Bu, ibu kan masih sehat walafiat nih, masih muda, macam-macam. Udahlah, hartaku buat ibu semua.
Anak-anak menghibahkan seluruh hartanya kepada ibunya. Dan tempat penitipan paling baik itu ibu, karena bisa berlipat ganda, Bu. Ya, anak itu kalau nitip uang ke ibu itu bisa balik 2 kali lipat, apalagi kalau ngasih. Entah kenapa setiap kali kita memberikan uang kepada ibu kita, kepada ayah kita juga, tapi khususnya kepada ibu, itu urusan apa-apa jadi lancar. Sahih ya Bu ya, betul ya. Anak jadi sehat, kita urusannya beres. Ada kekuatan doa dari seorang ibu tadi. Nah, barakallahu fikum. Maka kalau ibu-ibu nanti ternyata suaminya wafat, jangan ditunda dan jangan sampai ngucap, jangan sampai bilang harta waris baru boleh dibagi setelah ibu meninggal, jangan. Karena itu merusak akhlaknya anak-anak. Yang paling baik dari ibu adalah bagikan. Kalau wujudnya rumah gimana Ustadz? Ya, pada rumah itu ada hak anak-anak. Di rumah itu hak ibu cuma 1/8. Kalau nanti mereka menikah, kalau anak perempuan ikut suaminya, kalau anak laki tetap tinggal di rumah tersebut misalnya. Ya silahkan tinggal bersama anak, dirawat oleh anak-anak. Khair ibu ya, jelas ya. Jangan dikuasai sendiri karena justru membahayakan akhlaknya anak-anak ibu. Tapi kalau bapaknya nggak meninggalkan harta warisan, Pak Ustadz, terus ibunya berbuat apa? Oh, kalau nggak ada warisan? Iya. Ya sudah Bu. Kalau suaminya nggak ninggalin warisan sama sekali, oh iya bagus pertanyaannya Bu. Ini bapaknya meninggal, istri, anak-anak. Misalnya ini pernikahan keluarga muda, anak-anaknya masih belum balik, maka kalau si suami ini tidak meninggalkan harta waris sama sekali, istrinya datang kepada mertuanya, bapak ibunya si almarhum suami. Pak, Bu, ini kan Mas meninggal, anak-anak masih butuh biaya, tolong dibiayain. Saya siap ngerawat mereka sebagaimana saya merawat mereka ketika Mas masih hidup. Cuman kalau bapak ibu masih mau saya mengurus mereka, tolong dibiayain. Jadi yang ngasih nafkah sekarang siapa? Kakek neneknya, ya, kakeknya terutama. Enak aja kan anak-anak lu kan misalnya gitu, anak-anak kamu. Nggak bisa gitu, karena nasabnya sambungnya ke lelaki. Jadi tanggung jawab itu ada di keluarga laki-laki. Nggak bisa Pak Ibu. Omnya, saudara laki-lakinya si suami. Datengin. Oh, omnya masih bujang. Om, kamu nikahlah sama aku, biar anak-anak masmu keurus. Boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Kan ipar halal. Ipar itu boleh dinikahi. Ipar boleh dinikahi. Jadi misalnya ini Abdullah dan Fatimah punya anak Upin Ipin tadi ya Bu ya. Nah Abdullah wafat, Abdullah punya adik laki-laki namanya Abdurrahman, maka boleh Fatimah menikah sama Abdurrahman setelah meninggalnya Abdullah, sehingga anak-anaknya Abdullah ini tetap keurus. Nah ini anak-anak manggil Abdurrahman gimana? Abi apa Om? Ya terserahlah atur-atur itu. Ya bapak boleh gitu, diganti aja. Om ayah gitu ya silahkan, nggak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Kalau suami nggak ninggalin harta, anak-anak masih kecil, maka istri harus bilang ke mertua atau ke kerabat laki-laki. Atau istri pun boleh bilang begini, Pak, Bu, ini cucu-cucumu ambil, silahkan, aku mau nikah lagi sama orang lain. Nah, boleh, anak nggak usah dibawa. Dalam Islam begitu Bu, anak itu dibawa laki, emang tahan, masalahnya emang tahan gitu ya. Dalam perceraian pun begitu, jika suami istri bercerai, punya anak-anak, maka anak-anak itu dibawa suami. Tapi kalau anaknya yang mau, Anaknya nggak mau, tetap dibawa ibunya, maka suami harus membiayai anaknya. Tetap cerai atau menikah, anak itu biayanya tanggung jawab bapaknya, meskipun bercerai. Cuman biaya setelah perceraian malah lebih besar Bu, karena dia harus menggaji ibunya anak-anak.
Ya, perceraian yang benar di dalam Islam itu gini. Tadi Abdullah sama Fatimah punya anak ya Bu ya. Upin Ipin masih kecil, nggak cocok, pernikahannya nggak cocok. Sama-sama soleh solihah, tapi nggak cocok. Cerai. Kemudian Fatimah pulang ke orang tuanya, Abdullah ya di rumahnya. Upin Ipin dibawa sehari, nangis terus, umi, nggak jelas nyari emaknya terus kan, stres dia, nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Abdullah bawa Upin Ipin ke Fatimah. Ini anak-anakmu nyariin kamu terus, aku kayaknya nggak bisa ngurus, aku titipin ke kamu, ini biayanya, ini gaji buat kamu gitu Bu. Kok cuma 2 juta gajinya, nggak cukup 3 juta. Oh berarti lebih murah pas jadi istri karena nggak digaji ya Bu ya. Begitu. Maka yang memahami hukum perceraian, jika dia bercerai, dia akan bercerai dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Jika dia tidak bercerai, maka pernikahannya akan jadi lebih baik. Cuman orang Indonesia itu nggak belajar Bu, nggak belajar hukum talak, itu masalahnya. Main cerai aja. Harusnya dia belajar dulu, karena ya, cuman kan tahu sendiri Bu ya. Kapan diperbaikinya? Ibu kalau punya anak laki-laki kasih tahu dari sekarang, nasehatin. Kamu kalau ya gitu, barakallahu fiik. Jelas Ibu-ibu ya? Pertanyaan lagi itu nafkah untuk yang memberikan nafkah untuk anak-anaknya tuh setelah terjadi perceraian itu saat sampai usia berapa tuh si anak akan nafkahnya? Kalau laki-laki sampai balik, kalau perempuan sampai menikah. Kalau anaknya laki, asal dia sudah mimpi basah, maka sudah selesai kewajiban ayah menafkahi dia, sudah selesai. Tapi kalau anaknya perempuan, maka si ayah ini tetap harus memberikan nafkah sampai anak perempuan ini menikah gitu. Lebih mahal setelah perceraian Bu daripada dalam pernikahan. Kalau dalam pernikahan itu masih ada rahmah, masih ada kasih sayang, masih ada kerjasama. Jadi istri itu seringkali nggak punya gaji, padahal ngurus anak orang itu gajinya besar harusnya ya kan Bu ya. Kalau pernikahan kan nggak ada gaji Bu. Oh silahkan salahkan laki-laki Bu. Silahkan. Karena memang tabiatnya laki-laki itu bertanggung jawab, tabiat aslinya. Kalau ada laki-laki tidak bertanggung jawab, kemungkinannya 2. 1, dia salah edukasi, ilmunya nggak tahu. Yang kedua, kalau dia tahu ilmunya, dia ngikuti hawa nafsu. Dan sejauh mana dia mengikuti hawa nafsu, dia akan semakin tidak merasa bahagia ketika tidak bertanggung jawab. Kami para laki-laki itu justru merasakan kesenangan, kebahagiaan, happiness ketika bisa memenuhi tanggung jawab. Itu justru sumber kebahagiaan buat para laki-laki. Insya Allah begitu Bu. Tayyib. Ini kita baru sampai nomor 5 ya Bu. Masih ada 5 lagi untuk pekan depan insya Allah. Khair. Kalau ada yang ditanyain lagi silakan. Dia itu warisan kan begini, itu banyak kan dia meninggal di sini, tuh ke anak saya tuh katanya warisan ambil, itu katanya, tapi tanya sertifikat sosial itu tanya di kelurahan, mungkin anak saya nggak mau, ternyata itu orang-orang di kampung pada mengakui ini katanya tanah udah dikasih ke saya, ini tanah udah dikasih ke saya, ini tanah udah dikasih ke saya, terus begini udah saya bilang kalau saya bikin punya siapa-siapa, tapi orang itu ada buat saya itu tidak mau mengakui itu si ponakan, pokoknya dia warisan saya jangan ke tangannya dia, kan.
nanti dijual, uangnya dibagi dikumpulkan, nanti kita bagi. Ternyata uang itu udah laku kan, tanah itu udah laku. Nah, itu tanahnya itu laku kan, itu uangnya diambil untuk dipergikan umroh katanya, ke anak yang meninggal diumrohkan katanya. Gimana Ustaz? Taib, uaknya laki atau perempuan? Sampai uangnya laki-laki. Laki, nggak punya anak. Nggak punya anak. Ketika dia meninggal, istrinya masih hidup nggak? Udah meninggal. Udah meninggal. Bapak ibunya uak masih hidup? Udah meninggal. Udah meninggal. Oke. Punya saudara kandung laki? Punya, tapi udah meninggal. Kandung laki-laki udah meninggal juga kan istrinya. Saudara kandung perempuan? Punya ibu saya. Ibu, tapi pas uak meninggal ibu masih hidup, ibunya ibu? Pas dia nggak lama kan bisa meninggal. Nggak, maksudnya pas uak meninggal ibunya ibu masih hidup nggak? Udah meninggal juga. Oh, udah meninggal duluan. Oke. Dari saudara kandung laki-lakinya uak ada anak? Dari seorang laki-laki ada. Ada. Laki. Laki ada. Laki ada, perempuan ada. Ya, berarti ponakan-ponakan itu yang dapat warisan. Ya sudah, berarti yang berhak dapat warisan para ponakan dari saudara kandung laki. Tapi itu yang menjual tanahnya itu saudara dan kakaknya dari anak perempuan, dibagikan kepada saudara yang kandung laki-laki itu kan. Tapi dia tidak mengizinkan kalau nanti tanah saya nggak mau dikasih ke saudara saya yang perempuan itu. Nah, ntar uak punya saudara perempuan. Ya, ponakan perempuan dari yang perempuan. Sebentar, gini, urutannya gini Bu. Uak punya saudara laki, Iya. tapi udah mati. Iya. Saudara lakinya punya anak laki, Iya. punya anak perempuan. Punya. Nah, pokoknya harta waris itu sebetulnya untuk mereka, untuk ponakan dari anak laki, ponakan dari saudara kandung laki. Warisannya uak itu untuk ponakan dari saudara kandung laki. Udah. Nah, kalau ternyata uang itu kemana-mana, harus dilaporkan ke ponakan-ponakan ini. Tapi itu pada di kampung itu pada ngapain ini tanahnya udah dikasih ke saya, tapi kita nggak tahu. Iya. Tapi kan nggak tahunya sumbannya kan di kelurahan. Lalu saya kan anggap Kalau diusut ke kelurahan tidak bisa, ikhlaskan, sudah berlalu gitu. Tapi kalau mau diceritakan, dibahas, jika ada warisan dari uak, maka yang berhak adalah para ponakan dari saudara kandung laki-laki saja. Tapi itu menjual tanahnya itu dari saudara dan perempuan. Ya, berarti itu penyimpangan gitu. Oh ya, maaf, yang berhak cuman ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Udah itu tok. Gitu ya. Nanti bisa dicari tuh ponakan laki-lakinya siapa aja. Ibu kasih tahu. Kamu sebetulnya dapat warisan dari uak kamu, tapi kayaknya udah nggak ada sisanya sama sekali. Tolong diikhlaskan, karena saya juga nggak tahu habisnya kemana gitu. Baik. Khair, ada lagi ibu-ibu? Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian waris kita pada siang hari ini. Alhamdulillah sampai pada nomor 5 dari 10 penyimpangan tata cara pembagian warisan di Indonesia. Insya Allah pekan depan jika ada waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan masuk nomor 6. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma faqih ummahatina fid din wa 'allimhunna ta'wil. Allahumma barik fi ummahatina
في أهلهن وفي علومهن وفي أعمالهن يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.